Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila. Saya dari kelas 1 Masawa A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ulumul Hadis. Dan di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Unsur-unsur hadis dibagi menjadi 4. Yang pertama, sanad atau rawi. Yang kedua, matan. Yang ketiga, sigot at-tahammul wal ada. Yang keempat, muharijul hadis. Kemudian metode periwayatan hadis dibagi menjadi 7. Ada simai, qiraah, ijazah, munawalah, mukhatabah, i'lam, dan wijadah. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu unsur-unsur hadis. 1. Sanad atau rawi. Menurut bahasa, sanad berarti sandaran yang dapat dipercaya. Sedangkan menurut istilah ahli sanad berarti jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bidang ilmu hadis, sanad itu merupakan neraca untuk menimbang sahih atau dhaifnya suatu hadis. Andai kata salah seorang dalam sanad itu ada yang fasik, tertuduh dusta, maka dhaiflah hadis itu. Kemudian ada rawi. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan atau memindahkan suatu hadis kepada orang lain yang menjadi rangkaian berikutnya, atau orang yang membukukannya dalam suatu kumpulan hadis dengan menyebutkan sanadnya. Adapun syarat rawi yaitu sabit dan adil. Sabit mempunyai 2 pengertian, yaitu antara lain sabit dalam arti kuat hafalan dan sabit dalam arti dapat memelihara kitab. Kemudian adil. Adil artinya muslim, baligh, tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Kemudian yang kedua ada matan. Menurut bahasa, matan berarti punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah para ahli hadis, matan adalah penghujung sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang sesudah sanad, atau dengan kata lain, matan adalah isi hadis itu sendiri. Yang ketiga ada sigot at-tahammul wal ada. Tahammul wal ad adalah mengambil atau menerima hadis dari salah seorang guru dengan salah satu cara tertentu dan proses mengajarkannya atau meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya. Yang keempat ada muharijul hadis. Secara bahasa, muharis berarti orang yang mengeluarkan. Kaitannya dengan hadis, muharis adalah orang yang menukil atau mencatat hadis pada kitabnya seperti Imam Bukhari, atau dalam istilah lain adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain dan membukukannya dalam sebuah kitab hadis. Pembahasan yang kedua adalah metode periwayatan hadis. Yang pertama ada simak, yaitu mendengarkan langsung dari guru. Simak mencakup imla atau pendekatan, dan tahdid atau narasi atau memberi informasi. Menurut ahli hadis, simak merupakan sigot riwayat yang paling tinggi dan paling kuat. Seorang rawi diperbolehkan untuk mengatakan dalam periwayatannya, atau seorang guru meriwayatkan hadis ini kepada kami. Yang kedua ada qiraah. Ulama hadis menyebut cara ini dengan arad. Menerima hadis dengan cara ini adalah seseorang membaca sebuah hadis di hadapan seorang guru, baik ia sendiri pembacanya atau orang lain membaca sedangkan ia mendengarkan bacaan tersebut. Yang ketiga ada ijazah, yaitu memberikan izin dari seseorang kepada orang lain. Pemberian izin oleh seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan sebuah hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu. Ijazah ini dapat dilakukan dengan cara lisan, bisa juga dengan cara tertulis. Yang keempat ada munawalah. Munawalah yaitu guru memberikan naskah asli kepada muridnya. Munawalah terbagi menjadi 2. Yang pertama, munawalah disertai ijazah, dan yang kedua, munawalah yang tidak disertai dengan ijazah. Kemudian, yang kelima ada mukhatabah. Mukhatabah yaitu guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis beberapa hadis kepada orang di tempat lain. Yang keenam ada i'lam. I'lam yaitu seorang guru hadis menerima hadis tersebut dari guru hadis sebelum, tanpa ada perkataan atau suruhan untuk mereka. Yang terakhir adalah wijadah. Wijadah yaitu memperoleh tulisan hadis orang lain yang tidak diriwayatkan. Cara ini biasanya dilakukan murid.
dengan cara seorang murid menemukan buku hadis orang lain tanpa rekomendasi perizinan untuk meriwayatkan di bawah bimbingan dan kewenangan seseorang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.